Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, ada satu pertanyaan yang teman-teman sebenarnya harus jawab. Ya, teman-teman harus jawab. Apa target dari teman-teman ikut program Challenge Manut Quran? Yang mungkin barangkali harusnya pertanyaan ini ditanyakan di awal program challenge. Tetapi ini kita balik polanya, ya. Pertanyaan ini kita tanyakan di akhir challenge. Sehingga teman-teman bisa ngukur sejauh mana target teman-teman dengan apa yang sudah didapatkan saat ini. Apakah masih jauh, ataukah sudah mendekati, ataukah sudah sejalan, atau malah berseberangan. Nah, oke ya. Silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar ya. Apa target teman-teman ikut program Challenge Manut Quran? Yuk, silakan dituliskan. Apa targetnya teman-teman ikut program Challenge Manut Quran? Ingin apa ya? Apa yang teman-teman inginkan? Yuk, silakan. Saya beri waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan ini sebelum nanti kita bahas ke yang lain ya. Yuk, ini sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan muhasabah. Apa sebenarnya target teman-teman ikut program Challenge Manut Quran? Ya, yuk silakan diketik di kolom chat ya, apa gitu ya. Pendek enggak apa, tidak harus panjang ya. Silakan apa yang menjadi target teman-teman. Yuk, silakan dituliskan di kolom chat ya. Kita tunggu. Ya, Bu Husnul Khatimah lunas amanah Ustadz. Tapi Alhamdulillah sampai hari ini belum terlunaskan. Ya, oke, baik ya. Lunas amanah targetnya ya, Bu Husnul Khatimah. Kemudian ada Bu Devi ya, Bu Devi Mulyawati ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah dan istiqomah dalam beribadah, dilunaskan hutang riba, dilancarkan rezekinya dan bisa mengangkat derajat kedua orang tua, membantu saudara dan orang banyak. Bu Diah Nurul ya, diberikan jalan atau usaha baru atau wadah baru untuk menampung rezeki Allah yang lebih besar lagi, lebih berkah dan yang utama harus lebih halal, jauh dari riba. Itu keinginan saya Ustadz. Tapi Alhamdulillah walaupun belum dapat tapi hati saya lebih tenang dan bisa Allah bukakan mindset selama ini tertutup. Bu Salamah ingin lebih dekat sama Allah, tambah iman, Islam, lunas amanah riba. Oke. Bu Izzah ya dari Palu, target saya ingin lebih baik dari hari-hari kemarin. Ingin harta yang berkah lebih banyak agar bisa membantu orang lain. Bu Atikoh, targetnya mendekatkan diri kepada Allah agar lebih menjaga istiqomah. Yang kedua adalah lunas amanah. Ya. Bu Triwaryanti, target ikut Manul Quran ingin lebih dekat lagi dengan Allah dan selalu istiqomah sehingga dapat menyelesaikan semua masalah kehidupan. Amin ya. Baik ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menuliskan target ya ikut program Challenge Manut Quran. Oke ya. Bu Desi menantang diri sendiri khususnya dalam hal ibadah dan waktu sholat walaupun belum sempurna tapi hati sudah lebih tenang. Bu Deti lunas amanah rezeki melimpah ya. Amin semuanya. Melimpah ruah bisa meningkatkan kualitas ibadah, bisa haji dan umroh, bisa sedekah lebih banyak. Amin ya.
Kemudian Bu Gia Andriani ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah dan istiqomah dalam beribadah. Dilunaskan amanah riba, dilancarkan rezekinya, dan bisa mengangkat derajat orang tua. Amanah saya belum lunas, namun sekarang saya bisa lebih tenang dalam setiap ada masalah kehidupan. Ya, dari Ibu Gia Banten. Baik ya. Nah, teman-teman, setiap kita tentu punya target masing-masing. Setiap kita tentu punya target yang berbeda. Baik itu target ketika mengikuti program challenge, ataupun setiap kita punya target dalam kehidupan kita ini. Nah, target-target tadi itu boleh kita tambah ya. Target kita boleh bertambah, tetapi yang terpenting adalah stres kita jangan sampai ikut bertambah. Impian kita boleh membesar, kawan-kawan. Tetapi jangan sampai kemudian membuat kita jadi resah dan gelisah. Nah, teman-teman, ada yang orang-orang meletakkan kebahagiaan itu pada harta. Sehingga ketika target memiliki harta itu belum terpenuhi, maka dirinya tidak bisa merasakan kebahagiaan. Ada juga teman-teman yang meletakkan kebahagiaan itu, target hidupnya ada pada punya rumah ataupun punya tempat tinggal. Sehingga ketika target itu belum terwujud, maka tidak ada rasa tenang dalam dirinya. Begitu juga dengan target-target yang lain. Namun ketika kita meletakkan target kehidupan kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika target duniawi kita belum tercapai, maka setidaknya hati kita akan jauh lebih tenang, ya. Kita akan merasa jauh lebih lebih tenang. Bu Rosida menyampaikan ingin lebih istiqomah, lebih baik dalam beribadahnya. Dilancarkan rezekinya, dilunaskan amanah-amanah ribanya, hidup jadi lebih tenang dan dengan mengikuti program-program ini ya. Bapak Mustaqim ingin lunas amanah, tambah bertakwa kepada Allah dan bisa beribadah haji bersama keluarga. Alhamdulillah amanah belum selesai. Bu Ismawati target ikut Quran biar lebih berserah diri pada Allah, lunas amanah-amanah dan diselesaikan masalah-masalah. Walaupun belum lunas amanah, hati sudah mulai tenang setiap ada masalah. Ya, salah satu wasilah Allah Subhanahu wa taala ingin melunaskan amanahnya, ingin memberikan pertolongan kepada diri kita terkait dengan hutang-hutang kita, teman-teman, itu adalah dengan memberikan rasa tenang dalam diri kita. Tenang ketika ketemu orang, tenang ketika ngadepin orang, itu adalah bentuk rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah merasa tenang seperti itu, maka akan ada ide-ide, akan ada cara-cara diri kita untuk bisa menyelesaikan amanah-amanah tadi. Tapi kalau otak kita kemerungsung, diri kita kemerungsung, maka tidak akan pernah bisa selesai. Nah, ini sebagai pengingat diri kawan-kawan. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Jadi ketika niat kita, target kita itu adalah tentang dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Menjadikan kefakiran itu di pelupuk matanya. Yang artinya apa yang terbayang dalam penglihatannya itu adalah kefakiran. Sehingga takut menjadi fakir, takut menjadi orang yang tidak punya.
ia akan mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Artinya, seberapa keras pun dia berusaha, ya ketika memang Allah menetapkan hanya segitu, ya itu yang memang akan didapatkan. Namun sebaliknya, barang siapa yang orientasinya, niatnya, itu adalah karena akhirat, maka Allah akan mengumpulkan segala urusannya, menjadikan kekayaan itu berada di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Jadi ketika tujuan kita adalah untuk akhirat, untuk memuliakan orang lain, untuk membahagiakan orang lain, untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, maka disitulah nanti dunia akan datang dengan dalam keadaan hina. Ini masuk dalam pelajaran kita yang pertama, yaitu adalah memperbaiki niat. Ketika teman-teman niatnya hanya untuk diri sendiri egois, maka itulah yang nanti akan didapatkan. Tapi ketika teman-teman niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, karena niatnya akhirat, maka justru dunia yang akan mendatangi dalam keadaan hina. Ya, kita bisa coba ambil kesimpulan dari hadis ini. Yang pertama, bahwa ketika orientasi kita adalah dunia, maka Allah satu akan cerai beraikan segala urusannya. Sehingga nggak kelar-kelar kita punya urusan. Nggak kelar-kelar kita punya problem. Ya, kayak bercerai gitu ya. Jadi nggak jadi satu. Jadi nggak kelar-kelar. Ini satu selesai muncul kedua. Kedua selesai muncul ketiga. Begitu seterusnya. Yang kedua, dijadikan fakir. Ya, di atas yang miskin ini. Maksudnya jauh lebih tidak punya ketimbang miskin ya. Jadi fakir. Dan yang ketiga, hanya akan mendapatkan apa yang sudah menjadi ketentuannya. Meskipun harus lembur berjam-jam, berhari-hari, ketika yang didapatkan hanya itu, ya itu saja. Namun sebaliknya, bagi teman-teman yang berorientasi kepada akhirat, maka Allah akan memudahkan segala urusannya. Diselesaikan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, apakah kemudian program kita hanya selesai sampai di sini saja? Ketika target kita belum tercapai, apakah kita akan berhenti? Ataukah kita akan bangkit kembali dan melanjutkan ikhtiar kita? Jawaban itu kembali kepada teman-teman semua. Apakah sudah selesai ataukah kita lanjutkan? Hanya saja saya minta ketika program ini dilanjutkan, teman-teman harus komitmen. Komitmen untuk benar-benar menjalankan program ini dengan jauh lebih baik lagi. Lebih baik daripada bulan sebelumnya. Kita sama-sama saling mengingatkan. Teman-teman boleh mengingatkan saya juga akan mengingatkan teman-teman. Teman-teman boleh saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita bisa saling mengingatkan dalam hal kebaikan, dalam hal kebenaran. Dan juga kita saling mengingatkan dalam hal kesabaran. Nasihat menasihati itu hal biasa. Ya. Sehingga sekali lagi ketika program ini ingin dilanjutkan, maka teman-teman harus punya komitmen. Ya. Sebuah kesuksesan, jadi kunci dari sebuah kesuksesan itu adalah komitmen. Karena tanpa komitmen, maka tak akan pernah ada yang namanya kesuksesan. Teman-teman dalam ibadah, kalau tidak komitmen, tidak akan bisa sukses ibadahnya. Dalam bekerja pun juga sama. Tidak ada komitmen, maka tidak akan ada kesuksesan. Seorang karyawan
itu dapat diterima bekerja di satu tempat, itu karena mereka punya komitmen terhadap perusahaan tersebut. Mereka bisa dipercaya. Ketika tidak ada komitmen dari orang tersebut, maka tidak mungkin akan diterima bekerja di sebuah perusahaan itu. Seorang pedagang yang berhasil itu juga karena komitmen. Komitmen untuk menawarkan dagangannya. Komitmen untuk senantiasa memilih produk-produk yang terbaik. Menjual hanya produk-produk yang terbaik. Komitmen untuk senantiasa belajar. Komitmen untuk senantiasa mengajar. Jadi sama-sama belajar dan juga mengajar. Dan kemudian komitmen bersungguh-sungguh menjalankan usahanya. Termasuk teman-teman yang akan lunas utang, ini pun juga harus ada komitmen untuk bisa melunasinya. Bertaubat dari utangnya. Membetulkan mindsetnya terkait dengan utang tersebut. Ya. Kemudian belajar dan bersungguh-sungguh. Fokus pada hal-hal yang menghasilkan. Serta membuka pintu rezeki agar Allah kasihkan rezeki yang lain yang datangnya dari arah tidak pernah disangka-sangka dalam jumlah yang besar. Maka teman-teman, ketika teman-teman meminta, maka mintalah rezeki yang besar. Ya, bukan hanya sekedar dilunaskan hutangnya oleh Allah, tetapi kita minta agar ada rezeki yang besar, yang dari rezeki itu kita bisa melunasi amanah-amanah kita. Ya, teman-teman, sekali lagi komitmen dalam hal apapun itu yang dibutuhkan adalah komitmen. Nah, komitmen itu apa, teman-teman? Komitmen itu adalah bersungguh-sungguh dan juga istiqomah. Sekali lagi, bersungguh-sungguh dan istiqomah. Ketika teman-teman diminta untuk mengerjakan ibadah, ya teman-teman lakukan. Ketika teman-teman diminta untuk laporan, ya teman-teman lakukan. Ketika teman-teman diberikan tugas, ya teman-teman lakukan. Karena ini bagian dari komitmen. Ketika teman-teman tidak melakukan dengan baik, berarti teman-teman sudah menyalahi dari komitmen. Seorang guru ia akan berkomitmen mengajarkan, memberikan pengarahan yang terbaik untuk murid-muridnya. Begitu juga untuk murid-muridnya juga komitmen untuk senantiasa menjalankan apa yang guru ajarkan. Begitu. Sama-sama komitmen. Dan komitmen ini tidak hanya dilakukan oleh teman-teman, tapi juga oleh kami, oleh para guru, oleh para pendamping. Karena yang kami inginkan tentunya adalah hal yang terbaik. Teman-teman bisa berubah, kami juga bisa berubah. Benar nggak, ya kan? Kita sama-sama berubah, teman-teman. Berubah menjadi yang lebih baik. Ketika teman-teman berubah menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi pahala jariah bagi kami yang bisa mengantarkan kami kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Itu teman-teman di, bisa dibuka kembali di terkait dengan The Power of Commitment di buku Manut Quran Bisa Kaya di halaman 212 sampai dengan 214 ya. Teman-teman yang berbahagia, silahkan ini sebagai evaluasi untuk diri kita. Kita merenung sejenak apa yang sudah kita dapatkan hari ini bila kita bandingkan dengan bulan kemarin. Yuk coba kita berpikir jernih teman-teman. Kita berpikir jernih, kita melihat dari segala aspek. Dari sisi kesehatan, dari sisi sosial, dari sisi ketaatan kita kepada Allah, dari sisi ketenangan hati, dari sisi hubungan rumah tangga, apa yang sudah kita dapatkan hari ini, bila dibandingkan dengan bulan kemarin, adakah yang mengalami peningkatan? Yuk, coba tulis. Tulis di kolom chat, teman-teman. Adakah perubahan yang teman-teman alami bulan ini atau saat ini bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya?
entah itu di bidang ekonomi, entah itu di bidang ketenangan hati, entah itu di bagian apa namanya rumah tangganya, atau di pekerjaannya, di karirnya, atau di hutangnya. Yuk, teman-teman coba tulis ya. Apa nih? Ya, ada nggak perbedaannya apa? Ya, kita berpikir sejenak dengan tenang. Apakah masih sama? Apakah jauh lebih buruk sekarang? Yuk, coba. Ya, kita evaluasi. Ya, silakan teman-teman tuliskan. Ya, adakah perubahan yang teman-teman rasakan? Yuk, ya, yuk, silakan tuliskan. Banyak yang berubah lebih baik. Alhamdulillah, Bu Musalamah ya. Yang lain silakan. Ya, coba dengan berpikir tenang-tenang. Dari pengetahuannya, apakah bertambah? Dari sisi ibadahnya, apakah bertambah? Dari karirnya, dari kesehatannya, dari keluarganya. Ada Ustadz, sebelumnya saya masih gerusa-gerusuh untuk mencari pinjaman sana sini untuk gali lubang, tutup lubang. Ya, Alhamdulillah bulan ini Allah bukakan mindset saya bahwa gali lubang, tutup lubang itu tidak menyelesaikan masalah. Oke, siap. Ada perubahan berarti ya. Ada perubahan. Bu siapa ini? Budia, ya betul ya. Oke ya. Yuk, teman-teman dengan tenang coba pikirkan. Adakah yang hari ini kita rasakan? Yuk, silakan dituliskan. Dari sisi kesehatan, bulan kemarin mungkin sakit-sakitan. Bulan ini bagaimana? Bulan kemarin ibadahnya masih bolong-bolong. Bulan ini seperti apa? Bulan kemarin pekerjaannya apa namanya? Proyeknya nggak ada. Bulan ini proyeknya seperti apa? Yuk, silakan. Teman-teman tuliskan. Adakah perubahan yang teman-teman alami, yang teman-teman rasakan? Yang bulan kemarin mungkin anaknya belum nurut, bulan ini jadi nurut. Yuk, silakan. Teman tuliskan di kolom chat. Tidak harus panjang ya, pendek aja enggak apa-apa ya. Ada perubahan di bidang apa ya? Bu Gia, Alhamdulillah ketenangan hati dalam menghadapi stresor pekerjaan. Oke, Alhamdulillah. Hati-hati teman-teman ya. Eh, Pernah melakukan riset penelitian bahwa sebenarnya pembunuh terbesar di Indonesia, penyebab kematian terbesar di Indonesia itu adalah stres. Maka hati-hati hindari stres, ya perbanyak zikir, perbanyak silaturahmi. Ya, yuk. Alhamdulillah ya sudah mulai mengalami ketenangan. Kemudian Bu Desi Lina ya. Bu Desi jauh lebih tenang sekarang dalam segala hal. Oke, alhamdulillah ya. Kemudian Bu Atikoh. Ada Ustadz dalam bidang ketenangan hati, tapi saat ini lagi membutuhkan untuk memenuhi pembayaran semester. Semoga segera ada. Amin, amin ya. Berusaha untuk keyakinan dan yakin Allah akan datang menolong ya. Amin. Putri Wuryanti. Alhamdulillah anak saya sudah menyelesaikan studinya dan kami sehat-sehat walaupun ekonomi masih minim, tapi hati lebih tenang. Ya, oke. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Bu Izzah,
Perubahan yang saya rasakan adalah tenang dalam menghadapi masalah. Oke, alhamdulillah ya. Namun saat melaksanakan sholat malam masih gelisah. Takut Allah tidak kabulkan doa-doa yang saya panjatkan. Maka harus ada keyakinan, Bu Izah ya. Doa itu insya Allah akan diijabah oleh Allah. Dengan caranya Allah tentu ya. Bu Devi, Alhamdulillah Pak Ustadz, ibadah saya semakin lebih tepat waktu. Suami tambah lebih perhatian, anak jadi penurut, hati lebih tenang, mental lebih terjaga, dan alhamdulillah masalah dan hutang bisa terbayarkan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah ya Bu Devi. Bu Husnul ya, banyak Ustadz hati lebih tenang, tidak kemerungsung lagi. Alhamdulillah ya. Ibadah lebih terprogram, anak lolos masuk universitas negeri. Alhamdulillah ya. Semoga anaknya bisa menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Bu Deti, Alhamdulillah banyak perubahan terjadi dalam diri saya. Jauh lebih sabar, jauh lebih baik dalam mengelola emosi, ibadah jauh lebih baik. Selalu ada keberuntungan, makin banyak perhatian positif dari atasan. Hubungan dengan keluarga saudara semakin baik. Kesehatan bagus, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah teman-teman ya. Ya, baik. Teman-teman yang berbahagia ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang sudah kita peroleh saat ini, itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Maka harus kita syukuri. Yuk bersama-sama dalam hati dengan lisan kita ucapkan hamdalah bersama-sama dengan penuh penghayatan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rasa syukur kita ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah penuh dengan keikhlasan. Syukur itu ya berarti kita nerima. Kalau dalam orang Jawa bilang itu nerimo ing pandum ya. Nerimo ing pandum. Maka kita menerima apapun yang Allah berikan saat ini. Kita menerima apapun takdir yang telah Allah berikan kepada diri kita. Karena apa yang telah kita lakukan hari ini adalah dampak dari apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Teman-teman, saya ulang, apa yang kita lakukan saat ini itu adalah dampak dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Bisa jadi kondisi kita saat ini itu adalah atas tingkah laku kita 1 sampai 5 tahun yang lalu yang kita lakukan. Sehingga kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Dijadikan satu keluarga dengan orang-orang yang soleh dan solihah. Yang saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Ini adalah bagian dari bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah membayangkan sebelumnya di Indonesia ada pandemi, dunia ini ada pandemi yang kemudian kita akan saling bertemu. Kita sebelumnya tidak pernah membayangkan. Dan ini adalah lantaran dari apa yang pernah kita lakukan. Barangkali teman-teman sebelumnya sudah berdoa, ya Allah, pertemukan saya solusi. Ya Allah, pertemukan saya dengan orang-orang yang baik. Ya Allah, pertemukan saya dengan orang-orang yang soleh. Gabungkan saya bersama dengan orang-orang yang soleh, yang senantiasa mendekatkan diri kepadamu. Tiap malam kita bangun tahajud. Nah, itu kemudian saat inilah Allah kabulkan. Allah wujudkan. Ya, tidak Allah kabulkan, Allah wujudkan. Nah, teman-teman yang berbahagia, ini memang pekan terakhir kita evaluasi betul-betul kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga
diampuni dosa-dosa kita, dimudahkan dalam langkah-langkah kita, ikhtiar-ikhtiar kita ke depan. Teman-teman, ya barangkali mungkin ada satu dua orang yang ingin sharing terlebih dahulu, ingin bercerita perjalanan hidupnya, perjalanan ikhtiarnya, hingga saat ini bertemu dengan kita semuanya bisa kumpul di sini. Bisa ketemu, bisa kumpul. Ini adalah sebuah nikmat, sebuah rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali satu dua di antara teman-teman ada sudah pernah ketemu dengan saya secara langsung, kita pernah ngobrol, berbicara, diskusi secara offline gitu ya. Secara online, ini adalah bagian-bagian dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yuk silakan, dua orang saja ya, maksimal dua orang yang bisa buka langsung mic-nya ataupun raise hand silakan. Maksimal dua orang yang ingin bercerita terkait dengan perjalanan hidupnya dengan saat ini. Saya dulu mengalami kegagalan di satu tempat, teman-teman. Iya, di tahun 2014 saya dihantarkan dengan sebuah peristiwa yang ini yang kemudian berdampak saya akhirnya bertemu berkenalan dengan orang-orang yang baik yang kemudian menjadikan saya diberikan amanah untuk bisa keliling Indonesia mengajarkan baca Quran, bertemu dengan para ustadz dan para guru di berbagai daerah dengan berbagai latar belakang yang berbeda, yang kemudian dari kisah perjalanan saya itu, yang akhirnya muncul buku The Life Journey, kisah perjalanan hidup yang menginspirasi, dan juga buku Manut Quran Bisa Kaya. Dan sampai dengan hari ini, malam hari ini akhirnya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, silakan yang mau bercerita, sharing dua orang maksimal ya. Bu Deti buka mic, ini ada yang mau disampaikan? Iya, Oke, silakan, monggo Bu. terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan keluarga selalu sehat. Amin, Teman-teman amin. dalam satu challenge Manut Quran ini pun demikian sehat. Eh, Dikabulkan eh, hajat niatnya, doa-doanya dalam waktu dekat ini. Amin. Amin, Allahumma amin. amin. Iya, Pak Ustadz. Eh, ini cerita singkat saja. Eh, saya kebetulan eh, berada di satu tempat. Mm-mm. Lingkungan kerja saya itu sebetulnya itu kalau saya bilang tidak mendukung saya juga salah saya. Tapi bagaimana ya saya harus belajar mempelajari karakter satu persatu teman-teman saya itu yang menurut saya tuh kok gini amat gitu loh. Begini tuh maksudnya ya tidak standar saya gitu loh. Iya, Jadi untuk hal toleransi, untuk apa tuh masih egois gitu loh. Jadi membuat saya itu dulu tuh sering emosi emang. Tapi ya ya nggak saya turuti betul sih, saya tidak turuti betul sih. Nah, kemudian saya merasa orang-orang ini nih nggak sayang dengan saya ya. Dan saya jauh-jauh dari sana itu ke sini demi apa? Demi membangun daerah sini, memajukan pendidikan di sini. Pikir saya waktu itu loh Pak Ustadz, pikir iya, saya waktu itu. Ah, kemudian setelah saya ikut jalan Quran ini, oh enggak, awalnya itu saya terdesak terdesak itu terdesak kebutuhan ya karena iya, iya, anak saya mulai besar, besar dan saya perlu memberikan tempat tinggal yang layak untuk anak-anak saya. Itulah saya berkenalan dengan yang namanya amanah dengan pihak bank iya, itu. iya, Kemudian eh, sebelumnya memang saya pernah berdoa itu, ya Allah, temukan saya dengan orang-orang baik sih ya Allah yang bisa menguatkan saya, mengingatkan saya, sayang pada saya, kemudian mengingatkan saya ibadah lebih baik. Nah, mungkin itu ya Pak Ustadz perjalanan itu apa ya? Ya gara-gara saya punya amanah itu.
saya ditemukan. Jadi lantaran saya punya amanah tuh, saya sebetulnya ya itu beban, tapi saya juga bersyukur, Pak. Lah ini gara-gara saya punya amanah, saya punya banyak teman yang sayang dengan saya, yang perhatian dengan saya, malam sering mengingatkan sudah tahajud belum, itu teman-teman. Kemudian bisa, yang terutama lagi tuh bisa berkenalan dengan, bisa mengenal jenengan, Pak Ustadz. Ya, nggih. Kemudian beberapa bulan yang lalu bisa berjumpa dengan jenengan langsung. Ya, langsung itu juga itu luar biasa itu. Itu keajaiban juga tuh dalam diri saya itu. Luar biasa kan. Yang tadinya saya tidak tahu menau, nggak kenal sama sekali. Terus, nah, bisa bertemu, bisa bercerita itu juga sebuah keajaiban. Dan semakin hari saya ibadah tuh alhamdulillah saya tidak merasa terpaksa, malah bahkan itu adalah kebutuhan buat saya. Saya tekun melaksanakan ibadah-ibadah, challenge-challenge yang di dalam manut Quran ini. Alhamdulillah saya rasakan tidak ada berat gitu dalam hati saya, tidak ada. Saya ikhlas, saya senang gitu loh melaksanakannya dengan Ya, suka hati, ya dengan suka hati itu. Dan alhamdulillah menurut saya itu ada keajaiban. Allah hadir. Saya nggak sendiri. Saya tidak sendiri. Allah selalu tolong saya. Ada kebaikan-kebaikan itu melalui lantaran orang-orang itu. Ya baiklah, baik. Ini anak saya yang pertama sudah bekerja. Kemudian anak saya yang kedua baru baru menyelesaikan sidang skripsinya. Kemudian kemarin itu dia memberitahu ibu, adik sudah dapat loker Bu, udah di udah di ini Bu, diterima di SMA ini Bu, gitu, di SMA Piungan ya Pak, di SMA 1 Piungan nih. Kebetulan kan ya. anak saya yang nomor 2 itu mengambil jurusan pendidikan. Jadi dia setelah sidang kemudian itu dapat panggilan gitu, maksudnya di interview, Hmm. Mas